Apa sih yang dimaksud dengan nukleotida itu? Nukleotida adalah unit dasar penyusun DNA dan RNA. Jadi, ibaratnya DNA adalah buku resep kehidupan. Maka nukleotida adalah huruf-huruf yang menyusun buku tersebut. Setiap nukleotida ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu gula pentosa yang disebut deoksiribosa pada DNA dan ribosa pada RNA. Fosfat yaitu gugus kimia yang membantu membentuk ikatan antar nukleotida, basa nitrogen yaitu adenin, timin, sitosin, guanin pada DNA, dan adenin, urasil, sitosin, guanin pada RNA, yang artinya timin pada DNA jika diubah menjadi urasil di RNA. Nukleotida juga memiliki fungsi penting dalam tubuh kita, seperti menyusun DNA dan RNA, yaitu menyimpan, menyalin, dan menerjemahkan informasi genetik. Kemudian, berfungsi sebagai menyimpan dan menyalurkan energi. Contohnya ATP, yaitu adenosin trifosfat, yang berfungsi sebagai baterai sel atau mata uang energi pada tubuh kita. Lalu membantu reaksi biokimia. Misalnya NADH dan Fa2H2 berperan dalam respirasi sel, dan yang terakhir sebagai pensinyalan sel. Nukleotida seperti KEM yang berfungsi mengirim sinyal agar sel tahu kapan harus bekerja. Nah, setelah kita mengetahui apa itu nukleotida dan fungsinya, sekarang kita akan membahas mengenai jenis nukleotida. Jadi, jenis nukleotida itu ada dua, yaitu nukleotida genetik dan nukleotida energi. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada nukleotida genetik. Nukleotida ini merupakan penyusun DNA dan RNA yang menyimpan dan menyalurkan informasi genetik yang terdiri dari basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin yang berfungsi untuk menentukan sifat makhluk hidup. Sedangkan nukleotida energi adalah nukleotida yang berfungsi khusus dalam penyimpanan dan transfer energi. Contoh paling terkenal adalah ATP atau adenosin trifosfat yang disebut sebagai mata uang energi sel, yang artinya ATP ini bisa digunakan serbaguna di sel melalui pertukaran ADP menjadi ATP. Menariknya ada juga nukleotida energi lain seperti GTP, CTP, dan UTP yang ikut berperan dalam berbagai reaksi biokimia dalam tubuh kita. Mutasi pada nukleotida. Pernahkah teman-teman membeli atau memakan buah semangka? Jika teman-teman perhatikan, buah semangka yang ada di pasaran memiliki jenis dan bentuk yang berbeda, seperti semangka merah berbiji, semangka merah tanpa biji, atau semangka merah berbentuk kotak. Nah, perubahan semangka dari yang berbiji, tanpa biji, hingga berubah bentuk tadi merupakan hasil dari suatu proses yang disebut mutasi. Tahukah teman-teman apa itu mutasi? Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Nah, teman-teman, mutasi merupakan suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Dalam evolusi, mutasi menyebabkan adanya variasi gen pada makhluk hidup. Adanya variasi-variasi genetik ini membuat bentuk makhluk hidup tidak tetap dari waktu ke waktu. Mutasi yang terjadi pada individu atau organisme memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya perubahan materi genetik pada individu tersebut, perubahan yang terjadi bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan apabila mutasi terjadi pada kromosom seks, maka perubahan yang ditimbulkan akan diwariskan kepada keturunannya. Pertama, jenis-jenis mutasi berdasarkan materi genetiknya. Berdasarkan materi genetik yang mengalami mutasi, mutasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik merupakan mutasi yang terjadi pada susunan dan struktur basa nukleotida dalam molekul DNA.
Pengaruh dari mutasi ini bisa terlihat ataupun tidak. Mutasi gen dapat dibagi lagi berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotidanya, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen, dan substitusi atau penggantian basa nitrogen. Peristiwa delesi ataupun insersi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik sehingga disebut juga dengan pergeseran kerangka atau frame shift mutations. Efek mutasi ini dapat mengakibatkan rusaknya protein yang dihasilkan. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sedangkan insersi atau adisi merupakan penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Kita bisa perhatikan perbedaan kondisi gen dalam keadaan normal dengan kondisi gen setelah terjadi delesi dan insersi. Pada peristiwa delesi terjadi pengurangan satu basa nitrogen, sebaliknya insersi terjadi penambahan satu basa nitrogen. Pada peristiwa substitusi terjadi penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Substitusi ada dua macam, yaitu transisi. Jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misalnya basa purin adenin dengan basa purin guanin atau basa purin lainnya yang sejenis. Dan transversi, jika terjadi substitusi basa purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Contohnya, purin adenin diganti dengan pirimidin timin atau lainnya yang berbeda jenis. Untuk memudahkan mengingatnya, teman-teman cukup membuat skema ini ya. Untuk lebih memahami perbedaan kedua jenis substitusi ini, kita bisa melihat contoh transisi dan transversi pada rantai asam amino berikut. Saat transisi, terjadi perubahan pirimidin sitosin menjadi pirimidin timin dan purin guanin menjadi purin adenin. Sedangkan saat transversi, terjadi pergantian pirimidin sitosin menjadi purin guanin dan purin adenin menjadi pirimidin timin. Teman-teman bisa membedakannya ya. Berdasarkan perubahan yang ditimbulkannya, substitusi basa nitrogen juga dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu mutasi diam atau silent mutations, mutasi salah arti atau missense mutations, dan mutasi tanpa arti atau nonsense mutations. Pada mutasi diam atau silent mutations, substitusi basa nitrogen yang satu dengan yang lain dapat mengubah susunan kodon sehingga mengakibatkan perubahan asam amino yang dikode. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Misalnya pada rantai polipeptida dengan gen normal berikut. TTC dalam keadaan normal jika ditranskripsi akan menjadi AAG yang mengkode asam amino lisit. Jika TTC mengalami mutasi diam menjadi TTT, maka kodon yang dihasilkan adalah AAA yang mengkode lisin karena beberapa asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon. Jadi, walaupun kodonnya mengalami mutasi, asam amino yang dihasilkan tetap sama. Pada mutasi salah arti atau missense mutations, substitusi dapat mengubah asam amino tunggal di dalam protein, misalnya pada sisi aktif enzim. Kondisi ini dapat mengubah aktivitas dan fungsi protein secara signifikan. Juga bisa menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau bersifat mengganggu. Misalnya pada rantai polipeptida dengan gen normal berikut. TTC dalam keadaan normal jika ditranskripsi akan menjadi AAG yang mengkode asam amino lisit. Jika TTC mengalami mutasi salah arti akan menjadi TGC, maka kodon yang dihasilkan adalah ACG yang mengkode threonine. Threonine ini merupakan asam amino esensial yang berbeda fungsinya dengan asam amino lisit. Mutasi salah arti terdiri dari 2 tipe, yaitu mutasi konservatif merupakan mutasi yang terjadi jika asam amino pengganti tidak banyak menyebabkan perubahan pada fungsi enzim.
Asam amino yang dihasilkan memiliki sifat sama dengan asam amino yang dihasilkan kodon sebelum mengalami mutasi. Misalnya, asam amino hidrofobik diganti dengan asam amino hidrofobik lainnya, seperti lisin diganti menjadi arginin. Sedangkan mutasi non-konservatif adalah mutasi ketika asam amino yang dihasilkan memiliki sifat yang berbeda dari asam amino aslinya sehingga menyebabkan perubahan fungsi protein yang dihasilkan. Contohnya, mutasi asam amino lisin menjadi treonin. Mutasi tanpa arti atau nonsense mutations merupakan mutasi gen yang bisa mengubah suatu kodon untuk menyintesis suatu asam amino menjadi kodon stop. Hal ini mengakibatkan translasi menjadi terhenti dan rantai polipeptida yang dihasilkan menjadi lebih pendek. Misalnya pada rantai polipeptida dengan gen normal berikut. TTC dalam keadaan normal akan ditranskripsi menjadi AAG. AAG akan mengkode asam amino lisin. Apabila TTC mengalami mutasi menjadi ATC, maka akan ditranskripsi menjadi UAG. UAG ini merupakan kodon stop. Jadi, translasi akan terhenti dan rantai polipeptida yang dihasilkan menjadi lebih pendek dari rantai polipeptida normal. Umumnya, semua mutasi nonsens menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Nah teman-teman, beginilah perbedaan ketiga mutasi substitusi tadi untuk rantai polipeptida dengan gen normal berikut. Perubahan yang muncul jika terjadi mutasi diam atau silent mutations, mutasi tanpa arti atau nonsense mutations, dan bentuk rantai polipeptida jika terjadi mutasi salah arti atau missense mutations, baik untuk proses konservatif maupun non-konservatif. Dampak pada tubuh. Kerusakan nukleotida bisa menyebabkan sel sakit, memicu penyakit genetik, melemahkan daya tahan tubuh, bahkan menjadi penyebab kanker. Mekanisme perbaikan. Untungnya, tubuh kita punya sistem perbaikan DNA. Mesin kecil dalam sel ini bekerja seperti dokter, mencoba memperbaiki kesalahan agar sel tetap sehat. Nah, kita bisa membantu menjaga DNA tetap sehat dengan makan makanan bergizi seperti buah dan sayur-sayuran, menghindari rokok, serta melindungi diri dari radiasi sinar matahari. Jadi, menjaga nukleotida berarti menjaga hidup kita sendiri. Dengan nukleotida yang terjaga, sel-sel tetap sehat, tubuh menjadi kuat, dan sistem pertahanan alami bekerja lebih optimal. Pada akhirnya, kesehatan yang baik akan mendukung kualitas hidup dan membuka peluang untuk menjalani hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Wah, sampai juga di akhir video. Sampai jumpa di video sains seru berikutnya.